Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Jempol semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat Jempol, tahun 2023 sudah di depan mata. Diperkirakan tahun ini akan banyak tragedi yang terjadi. Ramalan itu ternyata sudah diprediksi oleh Prabu Jayabaya, seorang raja yang cukup berpengaruh di zaman kerajaan Kediri. Beliau hidup pada tahun 1135 hingga tahun 1159 Masehi. Prabu Jayabaya sendiri dipercaya telah mukso, mengalami keadaan suci, sehingga di akhir hayatnya tak ditemukan di mana jenazah beliau, melainkan sudah berada di nirwana. Namun ramalannya hingga kini dipercaya oleh masyarakat yang masih memegang teguh tradisi Jawa. Di antaranya yang cukup terkenal yakni ramalan tentang lahirnya Satrio Piningit yang akan mengantarkan manusia mencapai peradaban sempurna. Menurut Jayabaya, pada tahun 2023 merupakan tahun yang penuh dengan malapetaka. Di antaranya akan banyak terjadi bencana alam. Bencana alam akan membuat manusia koyok pari dan enteri, seperti padi yang diputar beterbangan di tiup angin. Gunung api aktif kembali, sehingga akan banyak sekali bencana akibat erupsi. Gempa terjadi hampir merata di mana-mana, hingga menyebabkan banyak rumah berantakan. Ramalan itu sudah mulai menampakkan kebenarannya ketika Gunung Semeru yang setahun lalu telah memakan korban ratusan orang. Kini di penghujung tahun 2022, gunung yang berada di Kabupaten Lumajang itu meletus kembali. Peristiwa gempa di Cianjur semakin menguatkan ramalan ini. Kabarnya hal itu masih sebagian kecil yang masih akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Situasi pada tahun 2023, politik akan semakin kacau. Besok yen ono peperangan, teko wetan kulon lor kidul, akeh wong becik, soyo sengsara, wong jahat, soyo mulya. Terjemahan bebasnya kira-kira besok, kalau ada peperangan yang datangnya dari timur, barat, utara, dan selatan, banyak orang baik semakin sengsara, sedangkan orang jahat akan semakin bahagia. Kondisi politik sudah mulai tampak menjelang tahun pemilu tahun 2024. Situasi politik dalam negeri semakin kacau. Kekuasaan hanya dikuasai segelintir oligarki yang memainkan peranannya mengatur seluruh sektor negara dan pemerintahan. Korupsi kian merajalela dan hampir terbuka dilakukan oleh oknum yang memegang kekuasaan. Saling memaki antar kelompok bukannya menjaga keutuhan negara dan bangsa, malah menyebabkan pertengkaran yang tak ada ujungnya. Peristiwa selanjutnya, resesi ekonomi berkepanjangan akan terjadi pada tahun 2023. Resesi itu ditandai dengan mahalnya harga barang dan turunnya daya beli masyarakat, sehingga masyarakat sebagian besar akan mengalami kesulitan hidupnya. Negara akan semakin bertambah hutangnya, bahkan membuat daya tawar rupiah semakin menurun. Ramalan tentang pagebluk alias pandemi masih tampaknya belum berakhir. Pandemi atau pagebluk, sesuatu kondisi di mana terdapat serangan hama penyakit yang menyeluruh, seperti yang sudah
kita alami bersama, yakni pandemi COVID-19 yang telah dan sedang akan terus terjadi pada tahun 2023 mendatang. Akan lahir terus virus-virus baru, sehingga kekuatan medis sulit menanggulangi. Namun demikian, kemajuan teknologi akan terus semakin berkembang, namun kebablasan. Indikasi kemajuan peradaban ditandai dengan majunya teknologi. Namun jika berlebihan, maka akan menyebabkan manusia semakin celaka. Terlebih jika kendali moral dan akhlak semakin longgar. Seperti penggunaan gadget yang semakin berlebihan, sehingga manusia tampaknya tak bisa hidup tanpa gadget. Jayabaya meramalkan besok akeh wong nang dur jaran. Maknanya bisa jadi positif juga bisa jadi negatif. Jaran atau kuda yang artinya bisa merupakan kemajuan teknologi. Namun jika rumah sebagai simbol ketentraman hidup sudah berada di atas kuda, maka artinya kebahagiaan manusia sangat tergantung kemajuan teknologi. Kuda juga bisa diartikan semakin merajalelanya nafsu angkara murka yang kian tak terkendali, sehingga menyebabkan banyak orang celaka karena nafsunya sendiri. Zaman sudah masuk zaman edan, yen ora edan ora ketuman. Namun sak beja-bejane wong sing edan, sik luwih bejo wong kang eling lan waspada. Meski sudah masuk zaman edan, kata Jayabaya masih ada obat penangkalnya, yakni dengan tetap eling lan waspada. Tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperbanyak ibadah. Ramalan lain jika dihitung dari angka tahunnya 2023 terdiri dari angka 2023. Jika dijumlahkan 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 3, hasilnya menjadi 7. Angka 7 ini jika dikurangi 3 maka menjadi 4, dan jika dikurangi 3 lagi maka hasilnya sisa 1. Hal itu berarti hanya manusia yang ingat kepada yang satu sajalah yang akan selamat menjalani kehidupan ini. Para sesepuh menyarankan agar memperbanyak sedekah dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tolak balak. Sahabat jempol, apapun ramalan hanyalah sebatas ramalan. Tidak perlu kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Anggaplah sebagai bahan renungan bagi kita bersama agar hidup menjadi lebih baik di masa mendatang. Lebih kurangnya, sahabat jempol, mohon maaf. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.